Ekosistem Malaysia adalah kunci sentra industri jasa kreatif. Maka saya berpendapat deklarasi tapak tuan berkembang menjadi Kepres 28 dan Undang-Undang 25. Kawasan ekosistem Malaysia tidak boleh dihancur leburkan demi kepentingan ekonomi uang, tapi menghancurkan ekosistem Aceh. Kita kembangkan lingkungan, kita kembangkan ekosistem untuk kelestarian bangsa, rakyat, budaya, jiwa Aceh itu sendiri. Deklarasi solidaritas lintas generasi Aceh. Fokus pembangunan berkelanjutan Aceh. Secara sadar bersikap. Sidang fokus pembangunan berkelanjutan Aceh terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Dinyatakan terbuka untuk umum. Ancamkan pikiran kita 2045, Malaysia tetap utuh, rakyatnya maju. Itu tujuan. Di sini peran kita. Nah, untuk itu harapan kami adalah DPR Aceh, saya sebagai salah satu anggota DPR Aceh bertanggung jawab. Kaukus Pembangunan Berkelanjutan Aceh ini adalah forum pertemuan periodik anggota DPR Aceh, lintas fraksi dan lintas komisi bersama berbagai pemangku kepentingan di Aceh dan berbagai komponen masyarakat sipil lainnya yang bertujuan untuk membahas berbagai isu-isu terkait agenda aktual pembangunan berkelanjutan di Aceh. Aceh, saya yakin akan dapat berkontribusi signifikan, kalau tidak dapat dikatakan satu-satunya provinsi yang siap menerima dan melestarikan gajah dengan baik di masa depan. Kita perlu menghadirkan formulasi khusus agar menjamin keselarasan kebijakan pembangunan lintas sektor, mulai dari hulu di puncak gunung sampai hilir bahkan sampai ke dasar laut. Kenapa habitat yang begitu penting, ekosistem yang begitu penting, kawasan ekosistem Malaysia itu tidak dimasukkan di dalam RT RW Aceh? Itu pertanyaan besar. Kenapa terjadi konflik? Karena populasi gajah yang di habitat itu tegang, sehingga dia keluar hampir 80% adalah di luar kawasan konservasi. Bahwa sanktuari adalah salah satu core dari pengelolaan atau mitigasi konflik satwa itu sendiri. Kemudian terkait juga tata kelola, tentu adalah kebijakan tata ruang yang harus mengakomodatif kebutuhan habitat. Menurut Anda, di manakah prioritas yang harus dikerjakan pemerintah terkait pengelolaan resiko bencana alam yang dapat dipicu oleh manusia atau yang dikenal dengan man-made disaster? Konsep pembangunan berkelanjutan menjawab bagaimana upaya pemenuhan kebutuhan pembangunan saat ini yang kita lakukan tanpa mengurangi kemampuan generasi masa depan untuk juga memenuhi kebutuhannya. Inilah konsep yang dapat mewujudkan sikap solidaritas lintas generasi di Aceh. Generasi sekarang harus mewariskan lingkungan kehidupan yang lebih baik. Kita tidak hendak mewariskan bencana dan kesusahan untuk generasi masa depan yang tidak lain adalah keturunan dan darah daging kita semua.